Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia setiap ku ulangi, bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam persekutuan doa pagi. Pagi ini kita bersyukur bisa berkumpul kembali dan menikmati akan firman Tuhan. Untuk mendengarkan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan bila pada pagi hari ini kami dapat mendengarkan suara-Mu. Terima kasih atas tidur semalam di mana kami dapat tidur, dan saat ini kami pun sudah menikmati akan berkat-Mu lewat udara yang cerah, lewat oksigen yang kami hirup, lewat segala tubuh kami yang bisa kami gerakkan, dan segala sesuatu yang sudah Engkau berikan kepada kami manusia, yang segala kecukupan. Terima kasih atas semuanya itu. Dan saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu, sehingga apa yang dikatakan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Biarlah apa yang dikatakan Engkau menyempurnakannya, sehingga semua dapat sampai pesan ini kepada kami masing-masing untuk sebagai pedoman di dalam kehidupan kami, sebagai terang di dalam kehidupan jalan kami. Tolong Bapak, Engkau berkati saat ini, kami ingin sekali mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Tuhan, biarlah kami akan mendengarkan dengan seksama dan biarlah tidak ada yang mengganggu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, kita akan melihat atau mendengarkan dan menyimak dari bacaan kita dari kitab Yohanes. Kitab Yohanes 14 pasal 14 ayat yang ke-25 hingga 27. Saya memberi judul untuk tema pada persekutuan doa pagi ini adalah warisan Yesus. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yohanes pasal 14 ayat 25 hingga 27. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu.
dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Saya akan membacakan satu ayat lagi, yang ayat 27 Bapak Ibu, untuk penekanannya atau like-nya ya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu, di dalam ayat ini atau pasal ini Yesus menjanjikan penghibur. Yesus sebelum meninggal atau sebelum wafat, dia akan meninggalkan warisan yang berharga. Mungkin kalau kita biasa di dalam kehidupan kita ada seseorang yang meninggal, dan sebelum meninggal dia memberikan wasiat atau surat wasiat untuk membagikan hartanya atau mewariskan harta-hartanya kepada anak-anaknya ataupun siapapun yang dia kehendaki. Biasanya orang akan berpikir ketika dia sudah mulai tua dan dia akan bersiap-siap untuk meninggal, antara lain adalah dengan membuat surat wasiat. Banyak di antara kita yang sebenarnya sudah mempunyai pikiran itu seperti itu, terutama mereka yang sudah lansia ya. Karena memang bagaimanapun manusia hidup dengan terbatas, dengan usia yang terbatas, dan semuanya memang hanya rencana Tuhan. Hidup kita mau 70, 80, 90 ataupun 100. Tetapi sebagai manusia kita mempunyai hikmat untuk memberikan atau membagikan warisan kita sebelum kita meninggal. Nah, di dalam pasal ini Tuhan Yesus akan meninggalkan warisan. Nah, di dalam ayat 25 dikatakan bahwa semuanya itu telah kukatakan kepadamu ya. Jadi Tuhan Yesus sudah mengajarkan selama dia berkumpul bersama dengan murid-muridnya kurang lebih 3,5 tahun. Dia mengajarkan segala sesuatu dengan baik, tidak ada yang ketinggalan, dan semuanya dibahas bersama dengan murid-muridnya. Dan semuanya ajaran-ajaran itu tidak ada yang disembunyikan oleh Tuhan Yesus. Semua rahasia tersingkap oleh Tuhan Yesus. Semua yang menjadi pertanyaan manusia selama ini semuanya dijelaskan oleh Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus berada bersama-sama dengan para murid dan pengikutnya. Nah, kemudian sesudah dia meninggal, dia pun akan memberikan penghibur ya. Penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Jadi Tuhan Yesus ketika meninggal pun dia akan memberikan roh penghibur yaitu Roh Kudus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu dan akan mengingatkan akan semua apa yang telah kukatakan kepadamu. Kadang-kadang kita sebagai manusia, kadang-kadang kita lupa bahwa kita sudah diajar tentang segala sesuatu. Kadang-kadang kita pun tidak mengerti apa yang harus kita perbuat. Nah, fungsi daripada Roh Kudus sendiri itu adalah mengingatkan kembali apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan memberi petunjuk atau memberi jalan apa yang harus dilakukan. Itulah pekerjaan daripada Roh Kudus ketika Tuhan Yesus sudah tidak berada lagi di dalam dunia ini. Jadi pekerjaan daripada Yesus dilanjutkan oleh Roh Kudus. Nah, warisan apa yang didapat oleh kita sebagai umat manusia, yaitu damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah warisan yang sangat
berharga untuk kita sebagai umat manusia, yaitu Yesus memberikan warisan damai sejahtera. Apa sih sebenarnya damai sejahtera itu? Kadang-kadang orang mengatakan shalom ya, damai sejahtera, salam sejahtera. Nah, damai sejahtera artinya adalah berdamai dengan Tuhan Allah dan berdamai dengan sesama. Jadi Tuhan Yesus memberikan warisan untuk murid dan pengikutnya adalah damai sejahtera ketika kita atau pengikutnya atau muridnya sedang mengalami kesulitan. Nah, damai sejahtera itu berbeda antara dunia dan apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kalau damai sejahtera yang menurut dunia adalah damai sejahtera yang tidak bersifat kekal, hanya sementara. Dan itu berkaitan dengan tubuh dan waktu. Jadi damai sejahtera hanya berkaitan dengan tubuh dan waktu, berkaitan dengan kenyamanan. Kadang berkaitan juga misalnya dengan kekayaan, berkaitan juga dengan rasa keamanan, berkaitan juga dengan rasa terhibur ya, merasa terhibur. Nah, kadang-kadang orang banyak mengatakan saya mau healing lah, saya mau ingin penyembuhan, atau saya ingin kepingin menyendiri, atau saya kepingin refleksi diri dengan melihat ke pantai, ke gunung, atau mungkin disco, atau ya segala jenis dunia hiburan, untuk mengalihkan segala sesuatu yang mungkin di dalam pikirannya banyak keruwetan, banyak kerumitan, banyak masalah. Dia ingin healing, dia kepingin mengejar sesuatu yang nyaman dan aman, karena dia merasa stres, depresi. Banyak orang yang mengatakan saya butuh me time atau waktu untuk saya sendiri. Tetapi ternyata Bapak Ibu, di dalam manusia mencari damai sejahtera yang menurut dunia, banyak yang merasa kosong, banyak yang merasa jiwanya tetap kosong. Ya mungkin saat itu dia merasa terhibur, ke diskotek mungkin dia merasa saat itu terhibur. Tetapi ketika dia kembali ke dunianya kembali, ya akhirnya dia merasa stres lagi. Tidak bersifat kekal, hanya bersifat sementara. Lain dengan damai sejahtera yang diberikan atau yang diwariskan oleh Yesus kepada umat manusia. Damai sejahtera itu bersifat kekal dan tidak dapat dirampas oleh kemarahan, oleh hawa nafsu, ataupun oleh orang lain. Damai sejahtera itu berasal dari anugerah Allah. Jadi sesuatu yang Allah adalah bersifat kekal, dan itu pun diberikan damai sejahtera kepada kita bersifat kekal juga. Ya, kita mungkin contohnya adalah ketika kita mengalami kekhawatiran, ketakutan, ketika kita mendapatkan damai sejahtera dari Allah, kekhawatiran dan ketakutan itu mungkin tidak bisa memberikan kita rasa stres ya. Kekhawatiran dan kekuatan itu tidak bisa menggoyangkan damai sejahtera kita, karena kita mempunyai damai sejahtera dari Allah. Jadi ketika kita mengalami atau mendapat warisan yaitu damai sejahtera, kekhawatiran, ketakutan itu ya mungkin kita pertama kali mengalami adalah rasa gentar. Tetapi sudah kita memahami, kita punya damai sejahtera Allah. Kita punya rasa anugerah dari Allah yang luar biasa, membuat kita tenang, membuat pikiran kita tidak ruwet, membuat pikiran kita nyaman, membuat kita tidak berpikir negatif, terlalu berprasangka, membuat kita tidak gugup khawatir tentang apapun. Itulah damai sejahtera dari Allah, damai sejahtera warisan Yesus. Bapak Ibu, mungkin hal yang sangat praktis yang kita seluruh dunia alami
kapan kita mengalami damai sejahtera terakhir kali? Yaitu mungkin kita semua pernah mengalami sebenarnya Bapak Ibu, yaitu ketika masa pandemi yang sudah kita lewati. Di dalam masa pandemi atau masa COVID itu semua orang merasa hilang damai sejahteranya. Semua orang merasa panik, semua orang merasa khawatir, takut akan kematian, merasa takut akan tertular dan merasa asosial. Artinya tidak bisa bergaul dengan sesama manusia. Semuanya serba dibatasi, semuanya harus menyesuaikan diri dengan gaya hidup yang berbeda satu sama lain. Berbeda dengan gaya hidup yang sering kali kita alami, dahulu yang kita alami, kemudian dengan masa COVID kita betul-betul terbatas. Pergi tidak boleh, kemanapun tidak boleh, belanja tidak boleh, ke pasar, ke mall tidak boleh, dan kita tidak boleh bertemu satu sama lain, dan kita harus menyesuaikan diri dengan perangkat digital, multimedia, media sosial, berhubungan hanya lewat telepon, lewat handphone, lewat internet, semuanya serba dibatasi. Nah, ketika itulah manusia yang tidak bisa menyesuaikan diri sangat stres dan sangat terbatas untuk geraknya. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu, bukan dibayangkan lagi Bapak Ibu, kita sudah mengalami, kita seperti kehilangan damai sejahtera, kehilangan harapan ketika kita mengalami COVID, ataupun ketika kita pernah terinfeksi COVID. Seperti saya pun pernah 2 kali kena COVID, dan itu sangat tidak enak, di mana kita diasingkan atau mengasingkan diri selama beberapa hari supaya kita tidak menularkan ke orang lain. Nah Bapak Ibu, itulah kadang-kadang damai sejahtera bisa hilang karena penyakit. Tetapi kita harus sadar bahwa ada Allah yang terus menyertai kita. Apapun yang terjadi, Allah akan menyertai kita, akan melindungi kita. Ya, mungkin walaupun kita terkena sakit, mungkin kita pun kadang stres, tetapi percayalah, Tuhan Yesus sudah meninggalkan damai sejahtera. Dengan damai sejahtera dari Allah, anugerah Allah, kekhawatiran, kepanikan, dan apapun itu tidak bisa merampas damai sejahtera. Oleh karena itu Bapak Ibu, biarlah semakin hari kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah. Karena Allah lah sumber damai sejahtera itu. Yesuslah Raja Damai, damai sejahtera. Seperti Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebagai Raja Damai. Dan pengikutnya pun harus menjadi damai. Damai dengan Allah, damai dengan manusia. Ya. Nah Bapak Ibu, sekali lagi, warisan yang paling berharga daripada Yesus adalah damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu tidak akan hilang oleh apapun, siapapun dan apapun. Karena kita percaya kita pengikut Kristus. Damai sejahtera bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok yang akan kita doakan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terpujilah Tuhan ketika kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Sungguh luar biasa dalam akan firman-Mu dan memberikan kami keteguhan dan memberikan kami anugerah. Karena kami percaya bahwa Engkau sudah mewariskan damai sejahtera di dalam hati kami, dan itu tidak bisa dirampas oleh apapun dan siapapun dalam keadaan apapun. Dan biarlah kami semakin hari semakin diingatkan oleh Roh Kudus bahwa kami mempunyai damai sejahtera, dan kami pun pembawa damai sejahtera kepada sesama kami. Berkati kami Tuhan, biarlah damai sejahtera ini dapat kami simpan baik-baik di dalam hati kami ketika kami menghadapi kesulitan, ketika kami menghadapi masalah. Biarlah hati kami tetap tenang dan tetap bergantung kepada Engkau, bukan bergantung kepada siapapun dan apapun,
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini memberikan kekuatan pada kehidupan kami. Bapa di dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk gereja kami, untuk jemaat-Mu. Biarlah Engkau terus memberikan kekuatan kepada jemaat-Mu. Biarlah berikan pertumbuhan iman agar jemaat-Mu dapat menjadi jemaat yang beriman secara dewasa. Dan biarlah semakin hari kami semakin saling menguatkan satu sama lain. Biarlah kami saling memperhatikan satu sama lain. Bapa dalam surga, kami juga, tolong berikan kami juga kesehatan dan berikan juga kami rezeki yang cukup di dalam penghasilan kami. Terima kasih atas semua itu. Dan saat ini kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Berkati agar mereka yang sakit atau terganggu kesehatannya dapat segera sembuh, ataupun dalam proses penyembuhannya dapat segera sembuh dengan cepat. Berkati obat-obatan yang diminumnya, berkati juga keluarga yang merawatnya. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati untuk seluruh aktivitas yang dilakukan di dalam gereja ini Tuhan. Program-program biarlah Engkau berkati semua. Berkati juga untuk perencanaan pendewasaan jemaat Bumiayu agar nanti diputuskan bisa menjadi jemaat yang dewasa, menjadi gereja GKI Bumiayu. Berkati juga untuk pembangunan yang saat ini sedang berjalan, pembangunan ruang serbaguna untuk Bajem Wangon. Biarlah semuanya dapat berlangsung dengan baik, dan biarlah Engkau mau memberikan berkat-Mu melewati orang-orang yang akan memberikan bantuan berupa barang maupun uang agar pembangunan ini dapat berlangsung dengan lancar. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati akan untuk tahun politik tahun depan Tuhan, biarlah semuanya dapat berlangsung dengan baik. Berkati juga untuk presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat tingkat pusat sampai daerah. Berkati, dan biarlah mereka pun dapat memimpin kami dengan hikmat dan kebijaksanaan. Berkati, biarlah mereka juga takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau terus berkati kami, aktivitas kami di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah memberikan damai sejahtera untuk kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, persekutuan doa pagi pada hari ini. Biarlah kita pun sudah mendapat warisan damai sejahtera, dan biarlah kita pun menyimpan damai sejahtera dan dapat memberikan damai sejahtera kepada orang lain. Tuhan memberkati kita semua.